Baik, sekarang kita akan belajar tentang virus. Jadi, kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang berarti racun. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus secara umum. Yang pertama itu dapat berkembang biak dalam sel hidup. Artinya, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua itu mempunyai satu asam nukleat atau DNA atau RNA saja. Yang ketiga bersifat seperti benda mati, artinya virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Dan yang keempat itu berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nanometer. Berikut bentuk-bentuk dari virus. Yang pertama itu berbentuk batang, contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua itu berbentuk peluru, contohnya rhabdovirus. Yang ketiga itu berbentuk bulat, contohnya HIV dan orthomisovirus. Yang keempat berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Dan yang kelima berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Dan yang terakhir itu yang keenam berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Oke, sekarang kita masuk ke struktur virus. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Yang kedua itu kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga itu asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA dan RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat itu leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang kelima itu ekor. Ekor terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor berfungsi untuk menempel pada inang. Baik, sekarang kita akan masuk ke sejarah penemuan virus. Berikut sejarah penemuan virus menurut para ahli. Ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu Mayer meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang kedua itu menurut Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang sama dengan Mayer, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri, lalu hasil saringan tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau juga menjadi sakit. Yang ketiga itu menurut Martinus Beijerinck. Jadi Beijerinck merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan penelitian sama dengan dua peneliti sebelumnya. Bedanya Beijerinck mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Beijerinck menyebutkan sebagai virus lolos saring. Yang keempat itu menurut Wendell Meredith Stanley. Wendell Meredith Stanley adalah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Stanley berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau pada tahun 1935. Kemudian
Penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Baik, sekarang kita akan masuk ke cara hidup virus. Jadi, virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Bagaimana cara virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem Locke atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya, virus flu burung bisa menginfeksi unggas, virus babi, dan virus manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya virus flu yang hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan, dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Sekarang kita akan masuk ke cara perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan lisogenik. Yang pertama itu daur litik. Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Yang kedua itu daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk propak. Saat sel inang yang mengandung propak tersebut membelah diri, barulah propak akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Oke, sekarang kita akan masuk ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus tergolong cukup banyak, yaitu berjumlah 6, semuanya didasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki. Yang pertama itu klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Terdapat dua kelompok virus dalam klasifikasi ini. Yang pertama virus berselubung, yang kedua virus telanjang. Penjelasannya dapat kita lihat di atas. Baik, yang kedua itu klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, virus dengan 32 kapsomer. Yang kedua, virus dengan 60 kapsomer. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer. Yang keempat, virus dengan 162 kapsomer. Dan yang kelima, virus dengan 252 kapsomer. Contohnya dapat kita lihat di penjelasan berikut. Baik, sekarang yang ketiga itu klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama virus penyerang bakteri, yang kedua virus penyerang tanaman, yang ketiga virus penyerang hewan, dan yang keempat virus penyerang manusia. Contohnya dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama itu virus tipe 1 memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Yang kedua, virus tipe 2 memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi.
Yang ketiga, virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Yang keempat, virus tipe 4 memiliki RNA utas tunggal plus dan reproduksinya secara replikasi. Yang kelima, virus tipe 5 memiliki RNA utas minus dan reproduksinya secara replikasi. Yang keenam, virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal plus dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, virus tipe 7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Baik, yang kelima itu klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Berdasarkan asam nukleatnya, virus dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya parvovirus. Yang kedua virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya picornavirus. Yang keenam itu klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Virus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama itu virus bentuk iksohedral memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya virus polio. Yang kedua itu virus helikal memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsid tidak kaku, dan berbentuk heliks, contohnya virus flu. Yang ketiga itu virus kompleks memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya, contohnya virus cacar. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat dari virus. Pasti semua orang bertanya-tanya, apakah benar jika virus bermanfaat? Bukannya virus selalu merugikan makhluk hidup? Jika ditinjau dari satu sisi saja, pernyataan di atas memang benar. Akan tetapi, jika dianalisis kembali sifat, struktur, dan klasifikasinya, ternyata virus masih bisa dimanfaatkan untuk membantu makhluk hidup. Manfaatnya itu yang pertama, virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua itu bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Yang keempat, ilmuwan dari Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurkannya dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapasitor. Yang kelima, sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Yang keenam, produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Nah, sekarang yang ketujuh itu pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Itulah 7 manfaat dari virus. Oke, yang terakhir penyakit yang disebabkan oleh virus. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Inilah 8 penyakit yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.